Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita membaca kitab hadis Bulughul Maram. Yang pertama, hadis diriwayatkan oleh Ali bin Talqin radhiyallahu taala anhu qala. Ali bin Talqin radhiyallahu taala anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iza fasa ahadukum fis salati falyansarif. Apabila fasa itu bahasa kita, kalau kita suka menyebutnya buang angin, apabila kalian buang angin atau terkentut, bahasa kita, fis salati, dalam salat, pada saat salat, falyansarif, maka hentikanlah salat itu, wal yatawadda, lalu berwuduklah, wal yu'idis salat, dan ulanglah salat. Hadis ini menjelaskan tentang salah satu syarat sah. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib artinya seseorang jatuh kewajiban salat jika terpenuhi beberapa hal. Sudah baligh dia, maka dia jatuh wajib salat, itu namanya syarat wajib. Sudah masuk waktu salat, itu namanya syarat wajib salat. Kalau syarat sah ini ada beberapa. Syarat sah ini maksudnya adalah tidak sah salat kecuali terpenuhi beberapa hal berikut. Pertama, syarat sah ini adalah suci dari hadas, tertutupnya aurat, menghadap kiblat di dalam salat, mengetahui sudah masuknya waktu salat. Dan salah satu yang pertama yang kita sebutkan tadilah yang dibicarakan di dalam hadis ini, yaitu berkaitan dengan salah satu syarat sahnya salat adalah suci dari hadas dan suci dari najis. Najis ini sebenarnya sudah kita bahas pada beberapa pertemuan sebelum ini. Kita menjelaskan apa beda najis dengan hadas. Hadas, ada hadas kecil, ada hadas besar. Baik hadas kecil maupun hadas besar itu membatalkan wudu, membatalkan solat pula, baik terjadi dalam solat maupun terjadi di luar solat. Jika terjadi di luar solat, maka wudu kita batal. Terjadi dalam solat, wudu kita juga batal, sekaligus solat kita pun menjadi batal. Apa yang kemungkinan terjadi di saat kita solat? Yang kemungkinan terjadi di saat kita solat adalah keluarnya angin. Nah, maka keluarnya angin ini nanti didetailkan oleh ulama karena banyaknya hadis yang menerangkan ini. Ada angin yang keluar dari, biasa kita sebut dengan kentut, itu harus dipastikan dengan suara dan bau. Kalau salah satunya ada, maka baru dia disebut dengan kentut. Karena di hadis lain Rasulullah mengatakan, jika askal itu cuma bunyi-bunyi di perut kita, lalu kita ragu apakah dia keluar atau tidak, kata Rasulullah, lanjutkan saja salat karena belum batal salat. Karena yang membatalkan salat hanya yang meyakinkan saja, ya. Itu ada keluar suara dan ada terasa bau, maka dia sifatnya meyakinkan.
Jika dia tidak meyakinkan, maka dia tidak membatalkan wudu. Jika terjadi falyansarif, maka hentikan solat. Solat itu sudah tidak sah. Solat itu tidak boleh dihentikan kecuali ada hajat untuk menghentikannya. Selama tidak ada hajat, maka tidak boleh menghentikan solat. Tidak ada hajat, tidak ada darurat. Kalau ada darurat, baru boleh menghentikan solat di tengah jalan. Tapi kalau tidak ada darurat, maka tidak boleh menghentikan. Batal wudu berarti solat tidak sah lagi. Maka boleh kita hentikan solat karena otomatis solat kita sudah terhenti. Tapi kalau selain itu, kita perlu hati-hati, tidak boleh sembarangan berhenti ataupun menghentikan solat. Kemudian ini yang pertama ya, ini masalah syarat sah solat. Yang pertama adalah suci dari hadas maupun najis. Keluarnya kentut itu berhadas, tidak bernajis. Karena itu tidak perlu ada yang dicuci. Ada sebagian ustaz di Pekanbaru ini mengatakan ketika kita buang angin kita cebok. Enggak. Angin yang keluar memang ada baunya, tapi kita yang dihukumkan itu adalah yang tampak zahir. Kalau tak tampak zahir, yang bau saja, maka dia tidak harus. Kecuali mungkin ada sesuatu yang keluar di saat kita buang angin, maka tentu saja wajib untuk dicuci. Tapi kalau sekedar angin, tidak ada yang wajib untuk dicuci ya. Karena bau yang dibawa oleh kentut itu ya, itu tidak membatalkan sholat, kecuali karena dia angin yang mungkin bersenggolan dengan kotoran sehingga dia bau. Kemudian di hadis lain, an Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin, tidak diterima, Allah tidak menerima salat perempuan yang haid, perempuan yang sudah haid maksudnya, illa bi khimarin, kecuali dengan khimar. Khimar itu penutup kepala, disebut dengan khimar. Ini syarat sah yang kedua, yaitu tertutupnya aurat bagi orang yang sudah baligh, baik laki-laki yang sudah baligh maupun perempuan yang sudah baligh. Karena kalau sudah baligh berarti hukum salat bagi dia adalah wajib. Maka ketentuan-ketentuan salat mesti berlaku pada dia, kecuali ada anak yang belum baligh, dia salat sifatnya belajar, tidak ada hukum untuk dia. Dia tak salat, dia tak berdosa, dia salat juga tidak berpahala. Cuman Rasulullah menyuruh anak-anak untuk salat dari usia kecil agar dia terlatih untuk salat, dan di saat kewajiban itu tiba dia tidak gagap untuk melaksanakannya. Nah, begitu dia haid, apapun tandanya, apakah haid atau dia tidak haid tapi usianya sudah masuk usia baligh, maka aurat wajiblah tertutup, baik dalam salat maupun di luar salat. Di luar salat aurat juga wajib tertutup. Jika terbuka maka berdosa besar. Dalam salat resikonya salat menjadi tidak sah. Bukan hanya walaupun tidak depan orang, tapi salat tidak sah.
Itu pengaruhnya. Apa auratnya? Bagi laki-laki auratnya itu adalah baina surrah wa rukbah. Surrah itu adalah pusar, rukbah itu lutut. Ini batas aurat bagi laki-laki. Surrah, maka surrah itu adalah keliling yang sebatas dengan surrah. Pusar keliling, dari pusar itu, areal pusar itu, itulah batas aurat. Dan keliling lutut inilah batas aurat. Jadi kalau masih nampak lutut bagian bawah itu belum terbuka auratnya, masih boleh, tapi sebaiknya tertutup. Tapi kalaupun terbuka dikit itu tidak, itu masih boleh, masih sah sholatnya. Apapun yang terbuka, sedikit maupun banyak, pada areal aurat ini, maka menyebabkan sholat menjadi batal. Perempuan juga demikian, hanya saja peraturan pada perempuan lebih ketat karena bentuk aurat, penutup auratnya lebih banyak. Yang boleh terbuka bagi perempuan dalam sholat hanya wajah dan telapak tangan. Telapak tangan bukan ini maksudnya, tapi telapak tangan itu adalah pergelangan tangan. Mulai dari tangan pegelang ke atas, ini yang boleh terlihat walaupun di dalam sholat. Di luar sholat juga demikian. Di luar sholat yang boleh terlihat hanya wajah dan telapak tangan yang dimaksud. Hanya saja ulama berselisih pendapat tentang kaki. Kaki yang biasa terlihat bekerja di saat menyapu di rumah dan lain-lain, sebagian ulama mengatakan itu tidak aurat. Sebagian ulama seperti ulama mazhab Syafi'i mengatakan itu aurat. Sehingga baik dalam salat maupun di luar salat, jangan sampai terlihat oleh bukan mahram. Dalam salat jangan sampai tersingkap, kalau tidak batal salat. Tapi dalam mazhab lain seperti mazhab Hanafi membolehkan untuk terlihat kaki yang biasa bekerja di rumah, sehingga mereka salat kadang kakinya terlihat. Itu pendapat mereka. Nah, maka hati-hati ya. Untuk perempuan lebih banyak peraturannya, termasuk kain yang digunakan tidak boleh tipis hingga menerawang, tidak juga boleh nanti warnanya mencolok dengan warna kulit ya. Jadi banyak peraturan. Dan tidak mesti pakai mukena. Mukena itu bukan pakaian solat ya, tapi mukena itu adalah, karena solat itu tidak mesti pakai mukena. Yang terpenting aurat tertutup, bukan yang terpenting pakai mukena. Tidak pakai mukena pun tidak apa-apa, asalkan dia tertutup, terpenuhi syaratnya. Terpenuhi syarat, semuanya tertutup kecuali wajah dan telapak tangan. Baik namanya mukena ataupun baju yang kita pakai harian. Ya, kita pakai jilbab besar misalkan tertutup semuanya, ya udah pakai sholat itu sah sholatnya. Nah, hanya saja di negara kita dan Malaysia itu punya pakaian sholat perempuan yang disebut dengan mukena. Negara-negara lain itu tidak ada mukena. Mau di Mesir, mau di Saudi, mau di manapun itu tidak ada istilah mukena seperti kita. Nah, tapi pakai mukena bagus juga karena lebih meyakinkan. Kita kenapa pakai mukena? Karena kita tak yakin dengan pakaian kita. Kalau kita yakin dengan pakaian kita tertutup aurat, maka kita pakai mukena. Tapi kalau orang kita tak yakin dengan pakaiannya sendiri, maka dia kaki terlihat, lalu kemudian ya, ketat dan segala macam, sehingga dia pakai mukena ya. Dan itu tak menjadi masalah. Saya hanya ingin jelaskan bahwa mukena itu tidak syarat sah solat perempuan. Khimar yang disebutkan Rasulullah dalam hadis ini adalah penutup kepala. Jadi maksudnya bukan hanya penutup kepala, tapi adalah seluruh badan yang itu adalah aurat. Jadi syarat sah yang kedua yang disebutkan Ibnu Hajar dalam susunan hadis yang dia buat di sini adalah mesti aurat tertutup, tidak boleh terbuka.
Lalu hadis berikutnya, an Amir bin Rabi'ah qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin muslimatin, pada malam yang gelap. Jadi sahabat ini lagi bersama Rasulullah di malam hari dan kondisinya sangat gelap. Fa ashkalat alaina al-qiblah, lalu kami bingung ini arah kiblat mana mau salat. Enggak tahu mana arah kiblat, tak bisa dipastikan karena kondisinya sangat gelap sekali. Lalu fasallaina, tak tahu mana arah kiblat, kami sholat saja. Tak tahu arah kiblat, hari sangat gelap, isyarat-isyarat tak kelihatan. Fasallaina, lalu kami sholat tanpa tahu mana arah kiblat yang pasti. Falamma tala'ati syamsu iza nahnu sallaina ila ghairil qiblah, ternyata ketika terbit matahari kami baru tahu bahwa kami tidak sholat menghadap kiblat. Dia misalkan isya tapi gelap sekali, ya udah yang penting mana-mana arah lah. Ternyata ada terang hari, baru tahu kalau itu tidak pas arah kiblat. Fanazalatil ayatu fa aynama tuwallu fasamma wajhullah, maka turunlah ayat, kata Allah Subhanahu wa taala, kemana saja kalian palingkan wajah kalian, maka itu sudah mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Ibnu Hajar mencantumkan hadis ini di dalam bab syarat-syarat salat? Seakan-akan Ibnu Hajar ingin mengatakan kepada kita bahwa salah satu syarat sah salat adalah menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat itu bukan syarat wajib dan bukan rukun, tapi sifatnya adalah syarat sah. Makna sah apa? Jika tak menghadap kiblat berarti tidak sah. Maka sebisa mungkin seseorang itu solat menghadap kiblat. Nah, kecuali pada saat memang tidak dapat arah kiblat, seperti kisah sahabat tadi. Ini bisa saja terjadi pada kita. Bisa jadi kita lagi camping di hutan, atau nanti kita berada di tempat yang mungkin petunjuk-petunjuk masjid tidak ada segala macam. Maka mau tak mau kita berpikir, kira mana arah kiblat ini. Kondisi seperti itu ma'fu anhu, itu dimaafkan. Tapi pada kondisi normal memungkinkan mendapatkan arah kiblat, maka wajib bagi orang yang sholat itu mencari tahu mana arah kiblat. Nah, begitu dia. Jadi kiblat itu menjadi syarat sahnya sholat. Kalau seandainya tak arahnya kiblat, maka tidak sah. Nah, siapa yang mencari tahu arah kiblat, menentukan arah kiblat, harus dari lembaga yang resmi ditunjuk oleh negara. Tidak sah kita menentukan arah kiblat menggunakan handphone atau kompas. Handphone ataupun kompas hanya sifatnya darurat saja. Pada kondisi normal, maka orang yang pakar sekalipun tidak serta-merta boleh menentukan arah kiblat. Jadi siapa yang menentukan arah kiblat? Dia ada orang yang ditunjuk oleh negara. Kalau di kita ada bagiannya di Kemenak itu. Ini penting untuk saya sampaikan karena beberapa masjid itu bergonta-ganti kiblat, disebabkan mereka menerima masukan dari orang-orang yang mestinya tak perlu didengarkan. Datang nanti penelitian dari sana, arah kiblat ini salah, lalu dia ganti. Datang lagi penelitian lain, begitu juga. Datang penelitian lain, begitu juga. Akhirnya banyak terjadi slack ataupun sesama jamaah
tidak akur lagi, sebagian cari masjid lain ya, karena merasa tidak sah sholat di situ ya. Sebenarnya jika ada orang mengatakan ini tidak sah, ini tidak benar kiblat kalian, maka tugas kita mengkonfirmasi itu ke lembaga resmi tadi. Ada yang mengatakan kiblat kami ini bergeser, kami memohon tolong dicek ulang. Ngecek ulangnya itu siapa? Itulah tadi bagian tadi. Seharusnya sebelum kita membangun masjid itu sudah dilakukan. Wallahu a'lam, apakah bisa tanah itu bergeser sehingga terjadi pergeseran pada kiblat, atau yang terjadi adalah orang yang pertama itu salah di dalam menetapkan arah kiblat. Nah, intinya harus lembaga yang resmi. Jikapun ada masukan dari lembaga-lembaga yang tidak resmi, maka sifatnya hanya masukan saja dan kita mengkonfirmasi tetap kepada lembaga yang resmi. Karena kita tak semua orang boleh untuk melakukannya. Nah, itu dia sedikit keterangan tentang arah kiblat ini. Lalu kemudian hadis berikutnya, An Amir bin Rabi'ah radhiyallahu taala anhu qala, Amir bin Rabi'ah radhiyallahu taala anhu mengatakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi, Rasulullah salat di atas kendaraannya, haitsu tawajjahat bihi, dia mengikut kendaraannya kemana saja kendaraannya itu mengarahkannya. Sebenarnya kendaraan Rasulullah ini tidak sekencang kendaraan kita, karena kendaraan yang digunakan Rasulullah hanyalah onta atau himar keledai. Tentu saja mudah bagi Rasulullah untuk menghentikan kendaraan itu. Sebenarnya sama dengan kita hari ini, jika kita naik kendaraan pribadi, tentu saja tidak sulit bagi kita untuk menghentikannya. Rasulullah SAW sholat di atas kendaraannya. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, sholatnya adalah sholat sunnah. Kemungkinan yang kedua, sholat wajib yang dalam perjalanan. Orang yang melaksanakan sholat wajib di atas kendaraan, dalam kendaraan, maka tidak gugurlah kewajiban dia untuk mengarahkan kendaraan itu ke arah kiblat. Karena mustahil, karena kendaraan itu tidak berjalan lurus. Kecuali kita naik kapal yang memang kapal ini ukurannya besar. Setidaknya kita jika memungkinkan memulainya ke arah kiblat. Setidaknya kita memulainya arah kiblat. Setelah itu kapal itu mengarah ke sana, mengarah kemari, sudah gugur kewajiban kita mengarah kiblat itu. Tapi kendaraan lain seperti naik bus kita, sebisa mungkin kalau kita berhenti maka itu lebih afdal. Tapi jika tidak memungkinkan untuk berhenti, maka gugurlah kewajiban untuk menghadapkan wajah kita ke kiblat demi menjaga waktu sholat. Begitu juga sebagian ulama mengatakan tidak sah sholat di atas pesawat. Tapi demi menghormati waktu, jangan keluar dari waktu. Jika memang kita yakini sholat masih ada ketika kita mendarat, sebaiknya sholatlah di saat kita sudah mendarat. Karena ada perbedaan pendapat ulama di dalam menghukumi sholat di atas pesawat. Ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan sah. Maka afdalnya jika memungkinkan kita mendarat ada waktu untuk sholat,
berarti kita keluar dari menyelamatkan diri dari perbedaan pendapat. Nah, begitu dia. Jadi sholat dalam kendaraan ini salah satu yang dimudahkan adalah kita dimudahkan dalam urusan kiblat. Nah, karena tidak memungkinkan kita, jadi di sini berarti apa? Berarti sahlah sholat orang di atas kendaraan, terutama seorang yang musafir, yang perjalanannya jauh, tidak mudah bagi dia untuk singgah-singgah, maka kalau dia pakai pribadi sekalipun demikian, karena Rasulullah melakukan itu. Nah, begitu dia. Jadi bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraannya? Yumi'u bi ra'sihi. Dia cuma menundukkan kepala. Jadi salat di atas kendaraan itu yang main hanya kepala saja. Tundukkan sedikit, rukuk. Tunduk lagi, sujud. Nah, salat seperti ini, salat sunnah, boleh dilakukan meskipun tidak terdesak. Kita tidak terdesak lalu kemudian mau salat sunnah. Tapi kalau salat wajib, kecuali sangat darurat tidak memungkinkan berhenti, baru boleh. Tapi kalau seandainya tidak ada hal yang mendesak membuat kita salat atas kendaraan, bisa kita berhenti, maka wajib bagi kita untuk berhenti salat. Nah, ini bedanya salat sunnah dengan salat wajib. Karena salat sunnah itu duduk hanya boleh meskipun kita bisa berdiri. Kalau salat wajib tidak boleh kita duduk selagi kita masih mampu untuk berdiri. Walaupun kata Rasulullah pahalanya tidak sesempurna kalau kita berdiri selagi kita mampu, tapi dalam kebolehannya boleh. Berbeda dengan salat wajib. Salat wajib itu selagi kita mampu berdiri, kita duduk, maka tidak sah salat. Ini bedanya salat wajib dengan salat sunnah. Apalagi di hadis ini tadi, salat sunnah boleh di atas kendaraan, tapi salat wajib tidak boleh di atas kendaraan. Kapan salat wajib boleh di atas kendaraan? Jika tak memungkinkan untuk turun, baru kita salat di atas kendaraan. Kita mungkin naik bus yang supirnya tidak Islam, lalu dia tak mau berhenti, pengen cepat-cepat, kita tidak bisa bilang berhenti, maka mau tak mau kita tidak mungkin tak salat, wajib salat dengan cara seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi ada perbedaannya. An Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-ardu kulluha masjidun. Bumi ini semuanya masjid. Maksudnya apa? Di mana saja boleh salat. Ini salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad diizinkan salat di mana saja kecuali tempat-tempat tertentu yang tidak boleh. Apa itu? Yang tak boleh adalah illal maqbarah wal hammam, kecuali kuburan dengan kamar mandi. Kuburan maksudnya apa? Di atas kuburan. Jadi ini perlu dijelaskan karena banyak orang keliru masalah kuburan. Yang dilarang itu pertama di atas kuburan itu betul sholat. Yang kedua yang dilarang adalah sholat menghadap secara sengaja ke arah kuburan. Secara sengaja berniat sholat itu diarahkan ke kuburan. Tapi kalau sholat kebetulan di masjid itu ada kuburan, bagaimana hukumnya? Selama masjid kuburan itu tidak dalam masjid, berarti kita tidak sholat di atasnya. Apalagi dia berada di luar. Kalau kebetulan posisinya depan kita sholat, depan mimbar atau di luar masjid, pas arah sujud kita,
maka tidak masuk dalam kategori hadis tadi. Karena yang dilarang itu adalah menyengajakan diri sholat, memang yang dihadap itu adalah kuburan. Nah, itu yang dilarang. Jadi masjid ada kuburannya itu adalah Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Itu ada kuburan di dalamnya. Beberapa masjid di sekitarnya ada kuburan, seperti Masjid Raya Pekanbaru. Nah, kalau di Medan itu hampir semua masjid itu ada kuburan di sekitarnya. Orang-orang sekarang terlalu gatal melarang, membid'ahkan, sehingga beberapa masjid mereka tidak mau masuk karena mereka salah memahaminya. Nah, itu dia. Jadi hadisnya dipahami dengan baik, bukan dengan selera kita. Jadi ada memang pengecualian, di mana saja sholat boleh, tapi jangan di atas kuburan itu kan. Di atas kuburan ini banyak yang dilarang, karena di bawahnya ada orang yang harus dimuliakan. Kita tidak boleh duduk di atas kuburan, karena itu menunjukkan kita tidak menghormati orang dalam kuburan itu, kita tidak memuliakannya. Nah, begitu juga wal hammam, dan kamar mandi, WC tidak juga diizinkan, karena tempat kita buang air itu tidak boleh berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita menyebut-nyebut nama Allah, apalagi dalam salat. Seluruh isi salat itu adalah menyebut nama Allah, maka dilarang. Nah, ada lagi tempat-tempat lain dilarang. Nanti kalau di hadis lain kita lihat Rasulullah melarang salat fi sab'i mawatin, pada 7 tempat. Al-mazbalah, tempat pembuangan sampah. Salat ini pekerjaan mulia, kita pilih pula tempat yang hina, tentu tidak boleh. Apalagi wal majzara, tempat penyembelihan hewan. Kenapa tak boleh? Karena najis darah itu menyebar kemana-mana, khawatir kita sholatnya terkena najis dan lain-lain. Apalagi wal maqbara, kuburan, wa qari'atit tariq, jalan tempat orang melintas. Orang melintas di situ kita sholat sehingga mengganggu orang, bukan mengganggu kita tapi mengganggu orang berjalan. Wal hammam, begitu juga dengan kamar mandi. Wa ma'atinil ibil, dan juga kandang onta. Wa fawqa zahri baitillah, dan di atas Ka'bah. Di atas Ka'bah tak boleh sholat. Di sinilah kenapa orang berdebat tentang sholat di atas pesawat itu. Tapi kalau dalam Ka'bah itu diperbolehkan. Di dalam Ka'bah terserah arah manapun sholat kita sah. Tapi kalau di atas tidak sah sholat. Nah, kita sholat di pesawat pas di atas Ka'bah, maka dia otomatis tidak sah. Tapi kalau jauh, walaupun posisinya lebih tinggi dari Ka'bah, di sini diperdebatkan oleh ulama sah atau tidak sholatnya. Maka saya katakan tadi, karena di situ ada perbincangan ulama, sebaiknya kita menyelamatkan diri dari perselisihan pendapat ulama ini dengan cara apa? Pilih yang paling aman. Paling aman apa? Sholat selama kita di darat, jangan sholat selama kita berada di atas. Namun demi menghormati waktu, seperti subuh misalkan, waktunya singkat, maka kita tetap sholat subuh. Namun dalam mazhab Syafi'i diminta untuk mengqadha lagi nanti. Tetap sholat subuh dalam pesawat demi menghormati waktu. Nanti setelah mendarat, kalau masih ada waktunya ulang sholatnya. Kalau tidak ada waktunya lagi, sudah habis, qadha sholatnya, ganti. Nah, begitu dalam mazhab Syafi'i. Nah, itu dalam pesawat ya, tapi kalau dalam mobil tadi tidak perlu diganti. Wa an Abi Marsad Al-Ghanawi, Abu Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu taala anhu qala, mengatakan,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, la tusallu ilal kubur, jangan salat menghadap kubur. Ila itu menghadapkan wajah secara sengaja ke arah kubur. Tapi kalau tidak sengaja, tentu saja walaupun tidak ada kuburan di depan, pasti ada kena kuburan. Antara kita dengan Ka'bah pasti ada kuburan. Nah, mana mungkin kita bisa mengelakkan itu? Tapi makanya yang dilarang di sini adalah menyengajakan diri salat menyembah kuburan itu, menjadikannya arah dalam salat. Jadi semestinya misalkan kita di Istana Siak itu, di masjid dekat Istana Siak itu ada kuburan dalam masjid, ada khusus gitu. Dan di Jawa juga kita lihat banyak makam-makam ulama-ulama dahulu yang ada masjidnya. Yang dilarang itu di atasnya itu sholat. Nah, kalau di dalamnya itu tidak dilarang. Di Mesir itu kuburan kepala Sayyidina Husain dalam Masjid Husain namanya. Di Masjid Nabawi ada kuburan Rasulullah, ada kuburan sahabat Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Jadi hati-hati kita perlu lihat. Bahkan Masjid Nabawi itu sendiri sebelum dibangun menjadi masjid itu awalnya adalah kuburan. Tanah Masjid Nabawi itu sendiri dulu awalnya adalah kuburan, lalu dibongkar, dibangunkan Masjid Nabawi. Nah, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, iza jaa ahadukumul masjidah, apabila kalian berangkat ke masjid, falyanzur, maka tengoklah, fa in ra'a fi na'laihi azan aw qazaran falyamsahhu, jika dia melihat di sendalnya ada kotoran, maka usapkanlah, sapu ke lantai atau ke rumput segala macam. Wal yusalli fihi ma, lalu salatlah menggunakan, boleh salat menggunakannya. Jadi salat pakai sendal itu boleh. Tapi karena sendal itu melekat pada badan, maka dia jadi pakaian yang harus dijaga kebersihannya. Yang harus suci dari najis itu 3: badan, pakaian, dan tempat sholat. Badan itu apa? Semua tubuh kita, kulit langsung atau rambut atau kuku, maka kategorinya adalah badan. Maka wajib dijaga kesuciannya dalam sholat. Yang kedua, tempat. Tempat yang dimaksud adalah alas langsung sholat kita. Di lantai ada bekas pipis, lalu kita sholatnya di atasnya, kita sudah kering, kita letakkan sejadah di atasnya, maka sholatnya sah. Tapi kalau langsung ke lantai yang tadi ada najisnya, maka sholatnya tidak sah. Nah, begitu dia. Nah, lalu kemudian yang ketiga yang harus suci adalah pakaian. Apa yang dimaksud dengan pakaian? Semua yang melekat ke badan itulah pakaian. Maka masker jadi pakaian dalam sholat, karena dia melekat ke badan. Jika bernajis masker itu tak sah sholatnya, karena dia melekat ke badan. Atau dia melekatkan pada badan dia semacam selendang yang dia pakai dalam sholat, pun selendang itu wajib suci. Nah, sendal pada dasarnya orang tak pakai sendal untuk sholat. Tapi bolehkah sandal dipakai untuk sholat? Boleh.
tapi karena dia melekat ke badan, dia juga wajib suci. Nah, jika dia, ini bedanya, ternyata di sendal itu bisa jadi di tengah jalan kita terinjak kotoran, maka cara membersihkannya dipermudah saja. Bagaimana cara mempermudahnya? Cukup digesek-gesekkan pada rumput ataupun tanah yang kering, yang nanti yakin kita sudah hilang bekasnya itu. Berbeda dengan pakaian lain. Kalau pakaian lain yang lengket ke badan, dia harus dicuci, disucikan dengan cara membasuh. Nah, itu dia. Lalu sholat pakai sendal ini tentu saja tidak serta-merta dalam masjid boleh sholat pakai sendal. Jadi kan keadaannya kalau memang di situ orang sholat pakai sendal, bisa saja ya, dia sholat Jumat misalkan tempat sudah habis, dia sholat di luar dan lantainya sangat panas sekali, maka dia sholat tetap menggunakan sendal, tidak ada masalah. Cuma dia pastikan di sendalnya itu tidak ada najis. Nah, itu ya. Lalu kemudian wa an Muawiyah bin Hakam radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah bin Hakam radhiyallahu taala anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hazihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwal tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Kata Rasulullah SAW, salat ini tidak boleh ada ucapan manusia. Maksud ucapan manusia ini adalah bahasa asing di luar bacaan salat, yang itu bukan dalam bentuk zikir. Kalau zikir dan doa walaupun bukan bacaan salat boleh. Kita mendengar imam membaca ayat-ayat tentang azab, kita boleh berdoa minta ampunan dari Allah agar terhindar dari azab, harus berbahasa Arab, tidak boleh berbahasa asing. Di sujud akhir kita juga berdoa. Jika kita lafazkan doanya, maka wajib menggunakan bahasa Arab. Kalau tidak bisa, dalam hati saja, dalam hati boleh meskipun tidak berbahasa Arab kalau dalam hati. Tapi kalau dilafazkan mesti berbahasa Arab. Nah, jadi yang boleh dibaca itu adalah zikir, doa. Jika ada penyebutan kata, bahkan satu huruf yang punya makna, satu huruf ada maknanya, dan itu di luar bacaan sholat, maka sholatnya batal. Saya contohkan, misalkan ada orang ngusir ayam dengan huruf sin, bis, dia sinnya dia perpanjang supaya lari ayam itu. Berarti di situ sudah ada huruf yang punya makna, dan itu di luar bacaan sholat. Huruf yang punya makna di sini apa? Itulah huruf sin tadi. Maka dia jadi batal sholatnya. Kalau zikir, kita contohkan orang bersin, kita disunnahkan membaca, dia baca alhamdulillah, kita baca yarhamukallah. Dalam sholat pun kita baca yarhamukallah, kita tak batal sholat kita, karena dia bentuknya zikir dan doa. Tapi kalau kita bahasa asing misalkan yang keluar bukan sifatnya spontan, maka dia batal. Tapi kalau spontan dan di luar batas dia, itu tidak batal. Kejedot kepalanya misalkan, dulu pernah ada jamaah bertanya begitu, tiba-tiba kejedot dia tak lihat ada laci yang runcing depan dia, otomatis aduh katanya.
Nah, karena dia refleks saja, spontan mengucapkan itu tidak batal salatnya. Nah, cuman kalau sudah selesai gitu ya, lalu dia garu-garu, lalu dia mungkin mengeluh dengan sakit tuh, aduh sakit sekali, itu batal salatnya. Yang penting ada maknanya, yang itu di luar, maka terbahak-bahak dalam sholat itu batal sholat. Senyum tidak membatalkan sholat, karena terbahak-bahak itu nanti dia mengeluarkan suara. Tapi kalau senyum itu tidak sampai membatalkan sholat. Menangis dalam sholat jangan terlalu terseduh-seduh menangis, jaga dengan baik. Boleh menangis, kemudian sedikit terisak boleh, tapi kalau berlebihan betul bisa batal juga sholat. Hati-hati. Nah, karena dalam sholat kita diperintahkan untuk menghayati dan mentadabburi apa yang kita baca. Bagi sebagian orang yang paham apa yang dia baca, imam dengan suara yang sendu bisa membuat dia menangis, dan itu tidak jadi masalah. Nah, kalau tertawa biasanya disebabkan karena tidak khusyuknya kita, sehingga kita tertawa. Mungkin ada yang lucu di depan kita, atau ada anak-anak yang bermain di samping kita, itu bisa membatalkan sholat. Nah, jadi hati-hati ya, bahasa asing. Maka dari itu ulama sepakat mengatakan tidak sah sholat pakai bahasa asing. Dia sholat pakai bahasa Indonesia misalkan, diterjemahkannya surah Al-Fatihah itu, maka dulu inilah kesalahan besar ya, Kemal Atatürk itu, dia beberapa teks ibadah itu dia minta untuk dialihkan ke dalam bahasa Turki, termasuk azan dalam bahasa Turki, sholat dalam bahasa Turki. Bahkan bagi orang yang belum hafal Al-Fatihah dalam mazhab Syafi'i, tetap tidak boleh dia baca artinya. Jadi dia baru mu'allaf, dia nggak hafal Al-Fatihah, lalu kemudian bagaimana dia? Maka dia berperbanyak bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil. Kan lebih mudah menghafalnya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Atau sepanjang sholat itu subhanallah, 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 sampai imam ruku ikut ruku ya. Orang-orang yang baru pandai sholat ini, mu'alaf biasanya, upayakan 5 waktunya berjamaah, jangan tinggal, supaya hal-hal yang dia tidak ketahui, bacaan-bacaan itu di cover oleh bacaan imam. Nah, tapi kan ada yang dia tak bisa, tak baca, seperti Al-Fatihah, dia wajib baca. Dia baru Islam siang sore ini, gimana dia mau hafal di sholat maghrib? Maka dia apa yang singkat, kalau Al-Fatihah dia sanggup bisa baca, sebenarnya dia boleh membaca teks, ditulisnya apa bacaannya ini, Bismillahirrahmanirrahim, tulis semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika sholat dia baca saja, jadi masalah. Rupanya dia nggak sempat menulisnya, hafal Fatihah juga belum. Apa yang boleh dilakukan? Berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah. Atau sulit, dia cuma hafal bismillahnya saja, bismillah, bismillah, atau subhanallah, 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 subhanallah. Begitu hukum untuk seorang mu'allaf. Nah, ini tidak hanya berlaku untuk mu'allaf, untuk orang yang baru bertobat pun mungkin dia di umur 30 tahun baru dia ingin sholat, tapi tidak ada yang tahu yang dilakukan sholat, bisa saja itu terjadi. Waktu kita sudahi, masih ada beberapa hadis lagi ini sebenarnya dalam bab ini. Kita cukupi. Subhanallah wa bihamdihi. Apa yang antum dapatkan dari ceramah saya ini? Satu aja.
sebutkan. Tiga yang wajib dibersihkan saat sholat. Apa itu? Satu, badan. Pakaian sholat itu tempat sholat. Antum apa yang terdapat? Selain yang dia sebutkan tadi. Satu aja. Jangan, biar dia berujung. Siapa? Ayo, siapa lagi? Silakan. Yaitu tahu bagaimana cara kalau tidak hafal Al-Fatihah. Apa yang dilakukan? Berzikir. Antum dua? Gak ada. Ini dulu sendiri ngapain? Nah, yang dua ini dapat dia. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.